Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mubarak Tika yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan sehingga kembali kita bisa hadir dalam majelis kajian Fiqhul Muyassar kita pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan pada bab salat ya dalam kitab Fiqhul Muyassar, yang mana kita sudah berada pada pembahasan terkait tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika kita dalam salat ya. Perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan atau dibenci untuk kita lakukan ketika kita sholat. Dan kita sudah berada di perbuatan makruh yang ke-9 ya. Yang mana sebelumnya adalah di antara yang hal-hal yang makruh adalah itu membatasi diri membaca suratul Fatihah saja ya di 2 rakaat pertama, kemudian mengulang-ulang suratul Fatihah, kemudian menengok ke kanan dan ke kiri ketika sholat. Kemudian setelah itu adalah yang dimakruhkan juga adalah seseorang itu memejamkan kedua mata ketika sholat. Kemudian dimakruhkan juga adalah ketika sujud kedua tangannya itu diletakkan ya sampai siku, diletakkan ke lantai ya, tidak diangkat. Kemudian adalah banyak melakukan perbuatan sia-sia ketika sholat. Selanjutnya adalah melakukan gerakan bertolak pinggang ya, atau meletakkan kedua tangannya di pinggang seperti ini, dan itu pernah dilakukan beberapa sahabat, maka turunlah larangan terkait hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penulis rahimahullah taala mengatakan selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat adalah musabaqatul imam, yaitu mendahului imam ya. Ini ketika kita dalam keadaan sholat berjamaah ya. Jadi seorang makmum itu tidak boleh mendahului imam ketika sholat. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, tidaklah salah seorang di antara kalian takut ya apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam ya, ayyaja'alallahu ra'sahu ra'sa himar ya. Maksudnya dia tidak takut jika dia melakukan hal tersebut sampai-sampai ancamannya itu kalau Allah menjadikan kepalanya itu seperti kepala keledai ya. Aw yaj'ala suratahu surata himar ya, atau menjadikan itu atau mengubah bentuknya itu seperti bentuk keledai. Jadi terdapat larangan bagi seseorang makmum itu untuk mendahului imam ya. Makanya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ketika kita diperintahkan untuk menjadikan imam itu untuk diikuti, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti ya. Faidha kabbar fakabbiru, bila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Jadi di situ memakai kata-kata fa
Dalam bahasa Arab itu artinya fa itu kalau misalnya sudah selesai dilakukan langsung ya. Urutannya itu langsung berjalan mungkin sekitar 3 atau 4 detik, tidak lama jadanya. Beda kalau kata-kata summa, kemudian. Contoh misalnya kalau kita mengatakan datang Muhammad, setelah itu langsung Ali, maka bahasa Arabnya mengatakan ja'a Muhammadun fa'aliyun. Datang Muhammad, tidak berselang lama Ali pun datang ya. Beda kalau mengatakan datang Muhammad, berselang 3 atau 4 menit itu datang Ali, maka bahasanya itu mengatakan datang Muhammad summa aliyun ya. Datang Muhammad kemudian disusul oleh Ali. Ya, makanya di sini Nabi mengatakan fa idza kabbar fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir, maka langsung juga kalian bertakbir ya. Fa idza raka'a farka'u. Jika imam sudah ruku, maka kalian pun langsung ruku ya. Jadi sebenarnya larangan terkait dengan hal ini itu ada 3 ya. Perbuatan yang keliru terkait dengan hal ini itu ada 3. Itu yang pertama, mendahului imam, dan ini yang paling parah, mendahului imam. Yang kedua adalah gerakannya itu bersamaan dengan imam ya. Misalnya kalau dia sudah paham bahwasanya imam sudah membaca ayat terakhir ya, misalkan makmum paham kalau imam sudah membacakan ayat terakhir, rata-rata pembacaan ayat terakhir itu agak lebih pelan ya, dan ketika imam ruku, makmumnya pun bersamaan langsung ruku. Tidak, harusnya membiarkan dulu imam ruku, barulah makmum itu ruku ya, tidak boleh bersamaan. Makanya di hadis Nabi SAW yang paling afdal itu sebagaimana praktek sahabat, yang paling afdal itu ketika imam sudah mengatakan Allahu Akbar, barulah makmum pun ikut bergerak ya. Nanti kata-kata akbar, selesai kata-kata akbar daripada imam, baru makmum juga ikut bergerak ya. Misalnya ruku, imam sudah mengatakan Allahu Akbar, baru makmum juga ikut ruku ya. Itu jadi yang pertama tidak boleh mendahului imam, kemudian yang kedua tidak boleh bersamaan dengan imam, dan yang terakhir adalah tidak boleh itu terlalu lama ya. Ketika imam sudah ruku, makmum itu masih berdiri ya, dia lama baru ruku lagi. Dan atau kadang yang sering dilakukan itu adalah ketika sujud terakhir, ketika imam sudah tasyahud akhir, itu makmum masih lama sujudnya ya, masih lama sujudnya dengan alasan memperpanjang doa di sujud terakhir. Nah, itu sesuatu hal yang keliru. Kalau ingin memperpanjang sujud untuk memperbanyak doa, nanti ketika sholat sendirian ya. Jadi yang sunnahnya itu, yang afdolnya itu adalah tidak berselang lama. Ketika imam bangkit, kita pun bangkit. Ketika imam ruku, kita pun langsung ruku ya. Ketika imam bangkit dari sujud, kita pun langsung bangkit dari sujud ya. Tidak lama jedahnya antara gerakan imam dengan gerakan makmum ya. Dan mengikuti imam itu lebih wajib, lebih utama daripada harus menunaikan rukun. Karena pernah kita bahas kemarin bahwasanya rukun itu kadang bisa gugur demi mengikuti imam. Misalnya kita terlambat masuk ya, dan belum selesai membaca suratul Fatihah, misalnya di sholat duhur ya, atau di sholat yang jahar ya, yang sir, yang imam tidak mengeraskan suaranya. Kita belum selesai menyelesaikan Al-Fatihah, tapi jika imam sudah ruku, maka kita juga langsung diperintahkan untuk ruku ya, tanpa harus menyelesaikan suratul Fatihah. Jadi mengikuti imam itu lebih utama daripada harus menyelesaikan rukun. Apalagi kalau misalnya cuma hanya memperbanyak doa, sunnah ya. Dan dia lama baru bangkit dari sujud, hanya ingin memperbanyak doa. Nah, itu. Makanya juga di akhir hadis Nabi tadi itu, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu, fa idza shalla jalisan fasallu antum julusan ajmain. Ya, jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika imam ruku maka rukulah, jika imam sujud maka sujudlah, dan jika imam sholat dalam keadaan duduk maka sholat kalian pun sholat dalam keadaan duduk ya. Meskipun kita kuat untuk sholat berdiri ya, kan rukun, di antara rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Tapi jika mana imam kita ya, dan tidak ada yang bisa menggantikan kecuali imam tersebut, tapi kemudian imam tersebut tidak mampu sholat berdiri dan dia sholat duduk, maka kita pun diperintahkan, diwajibkan untuk sholat duduk bersama imam ya. Itu apalagi kalau sekadar hanya ingin memperbanyak sunnah ya, memperbanyak doa, dan itu dia menunda bangkit daripada sujudnya. Kalau ingin memperbanyak doa ya di sujud di sholat sunat ya, ketika sholat sendirian, nah, di situ memperbanyak memperbanyak doa. Jadi jangan sampai kita mendahului imam atau bersama dengan imam, atau
lama jedahnya antara gerakan imam kemudian gerakan makmum. Adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan, apakah salah seorang di antara kalian tidak takut ya, manakala mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Nah, para ulama menafsirkan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah hanyalah kiasan. Artinya orang yang mendahului imam itu dianggap seperti keledai, dan keledai itu di bangsa Arab itu sebagai lambang kebodohan ya. Biasanya kalau ada orang bodoh itu dilambangkan, dikiaskan seperti halnya keledai ya, seperti kalau misalnya berani seperti singa ya, atau namanya pintar ya, seperti kancil misalnya kalau kita di Indonesia ini. Tapi kalau di bangsa Arab itu orang bodoh itu seperti orang keledai. Dan orang yang mendahului imam ketika dia sholat itu dianggap seperti orang bodoh. Karena kenapa? Meskipun dia berusaha mendahului imam, tapi nanti salamnya pasti tetap akan menunggu imam ya. Jadi untuk apa mendahului imam, nanti kalau salamnya kita juga tetap akan menunggu imam. Nah, jadi kayak orang bodoh begitu. Maksudnya itu penjelasan daripada ulama. Ada juga yang mengatakan memang itu zahir hadisnya itu mengatakan begitu. Ancamannya itu nanti Allah akan menjadikan bentuknya itu seperti bentuk keledai, atau kepalanya atau wajahnya seperti wajah keledai. Tapi di zaman Nabi itu belum ditemukan riwayat ya, kejadian bahwasanya ada orang yang bentuk wajahnya itu berubah seperti keledai. Itu di zaman Nabi. Tapi pernah kejadian, dan ini diceritakan oleh salah seorang ulama Mesir, Abu Isa Al-Huwaini ya, hafizahullah taala. Beliau mengatakan di Mesir ini ada seorang guru ya, seorang guru. Guru ini ketika dia mengajar itu pasti selalu pakai masker atau penutup wajah. Pasti dia selalu pakai penutup wajah ya, entah dengan masker, entah dengan sorbannya, atau apapun yang dia pakai untuk menutup wajahnya. Maka ketika ditanya kenapa, akhirnya dia ada orang yang bertanya, akhirnya dia memperlihatkan wajahnya, dan ternyata hampir mirip seperti keledai ya, seperti himar. Ketika ditanya kenapa bisa seperti itu, akhirnya dia pernah menceritakan bahwasanya ketika saya mendengarkan hadis ini tentang bahwasanya ancaman Allah akan merubah ya wajah seseorang jika dia mendahului imam itu dengan wajah keledai, dia ingin mencoba. Akhirnya seakan-akan dia ingin menantang hadis itu, apakah betul kejadian ya seperti itu. Akhirnya ketika dia sholat dia mendahului imam ya, sering mendahului imam, tanpa sadar ternyata wajahnya berubah hampir mirip seperti keledai ya. Itu diceritakan oleh Syekh Abu Isa Al-Huwaini, salah seorang ulama Mesir. Intinya ketika kita bermakmum, maka janganlah kita mendahului imam ya ketika sholat ya. Bahkan di pendapat yang lain, mazhab yang lain itu sampai bisa membatalkan sholat jika ada makmum itu yang mendahului imam ketika dia sholat ya. Tapi yang yang jumhur itu mengatakan masuk dalam perkara makruh ketika sholat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tashbikul asabi' ya. Menjalin atau menggabungkan jari jemari seperti ini ya. Menggabungkan jari jemari seperti ini ya. Dinahyihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya orang melakukan seperti itu ketika sholat ya. Itu ketika sholat. Nah, bahkan di luar sholat pun itu dilarang, apalagi ketika faqarahatu fi sholati min bawi aula. Terlebih lagi terlarang ketika dia dalam keadaan sholat kadang melakukan seperti ini. Kadang ada orang biasa kita lihat kalau sholat misalnya sudah ruku ya, sami Allahu liman hamidah, dia sempat kasih begini tangannya, dikasih bunyi-bunyi tangannya, atau misalnya melakukan gerakan seperti ini, itu makruh ya. Di luar sholat pun makruh. Karena kenapa? Seseorang yang ketika dia berudu dari rumahnya ya, dan dia sudah maksudnya dia tujuannya ke masjid memang betul-betul untuk sholat, itu sudah dihukumi seakan-akan dia dalam keadaan sholat. Artinya dia sudah mendapatkan pahala seakan-akan dia lagi melaksanakan sholat ya. Dan intinya ketika dia sudah sholat berudu di rumahnya, kemudian sampai ke masjid, duduk di masjid menunggu qomat, itu sudah teranggap dia dalam keadaan melaksanakan sholat. Nah, jika keadaannya seperti itu, maka jangan melakukan hal-hal yang sesuatu hal yang mungkin kurang beradab. Nah, dan perbuatan seperti ini di zaman Nabi SAW itu salah satu perbuatan yang kurang sopan ya. Mungkin di bangsa Arab pada saat itu ya, kurang sopan. Makanya
ketika bersantai itu maksudnya ketika bersantai, ketika dalam keadaan menunggu sholat itu dimakruhkan seseorang melakukan hal seperti ini, menjalin jari jemari itu seperti ini atau seperti ini. Artinya dia menggabungkan kedua tangannya ya, menggabungkan jari jemarinya. Itu dilarang, itu terlarang ya. Artinya kalau kita bisa tarik ke perbuatan-perbuatan yang lain, intinya kalau kita dalam keadaan menunggu sholat ya, menunggu sholat itu jangan melakukan hal-hal yang kurang beradab, hal-hal yang kurang disukai ya. Kalau zaman sekarang itu sambil menunggu sholat itu sambil main game di HP ya, tutut ya, itu malaikatnya gergetan itu ya. Itu tentunya kurangi hal-hal yang seperti itu ya. Maka menjalin jari jemari ini hal yang paling mendasar ya, apalagi kalau misalnya yang lain daripada itu, maka itu dimakruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah masih perkara yang dimakruhkan, perkara yang dibenci ya, adalah ka'fus sya'ri wathawbi, menahan atau memegangi rambut ya, memegangi rambut atau kain ketika sholat. Sebagaimana berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sabati a'dum wa la yakuffa thawbahu wa la sya'rahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar sujud di atas 7 anggota badan dan tidak memegangi pakaian dan tidak pula rambutnya ya. Jadi larangan ini itu disebabkan karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kondisi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang masjidnya itu, lantai masjidnya itu masih dari tanah ya, belum ada keramik ya, belum ada lantai seperti saat sekarang ini, itu masih tanah, lantainya tanah. Dan kadang orang-orang sahabat itu ketika dia sujud takut kalau rambutnya mengenai tanah ya, apalagi kalau misalnya tanahnya agak berbasah itu. Biasanya kan seperti itu. Sampai-sampai itu di hadis Nabi SAW, di hadis Bukhari, fakana ala wajhi fitin ya, di wajah Nabi itu sampai ada menempel tanah ya, karena mungkin dalam keadaan lembab dan lain sebagainya. Dan para sahabat itu takut kalau rambutnya itu ketika dia sujud itu menyentuh tanah dan kotor. Karena rata-rata rambut di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah, itu menyebutkan bahwasanya rambut Nabi itu seperti ini, sampai bahu ya, kadang sampai telinga sini, sampai bahu, panjangnya sampai bahu seperti sini. Nah, dan itu model rambut kondisi bangsa Arab pada saat itu dan juga non Arab di zaman itu ya. Misalnya Nabi lahir di tahun 531 Masehi dan meninggal di tahun 633 Masehi. Nah, itu mungkin bahkan bukan dia bangsa Arab saja pada saat itu ya, bahkan non Arab pun itu rambutnya panjang, modelnya seperti itu. Saya kalau kita lihat, biasa kita nonton film-film pendekar itu ya, kayak Joko Tingkir, Angling Dharma, itu kan panjang-panjang dulu ya kan ya, mungkin seperti itu kondisinya. Dan itu bukan sunnah ya, jangan dianggap bahwasanya itu adalah sunnah nabawiyah, bukan. Jadi rambut gondrong itu sebagaimana Nabi, itu bukan sunnah nabawiyah. Dan memang kondisi rambut model Arab pada saat itu seperti itu ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan itu para sahabat itu disibukkan dengan hal seperti itu. Jadi dia memegang rambutnya, memegang dulu sebelum sujud, takut kalau rambutnya itu kotor. Akhirnya disibukkan dengan mengurusi rambutnya ketika dia dalam keadaan sholat ya. Makanya Nabi mengatakan kita itu diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan ya, sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya, yaitu dengan dahi, kemudian dengan hidung, kemudian yang kedua tangan, kemudian yang kedua lutut, dan kedua ujung kaki, 7 anggota badan. Dan para sahabat itu kadang nanti dia meletakkan tangannya satu dan satunya itu mengurusi rambutnya ya. Dia pernah sujud dulu dengan kedua tangannya, setelah itu atau lebih dahulu mengurusi rambutnya, barulah sujud dengan kedua tangannya. Makanya timbul larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan, umiran Nabi diperintahkan agar sujud di atas 7 anggota badan. Wala yakuffa thawbahu wala yasharahu, dan janganlah memegangi pakaian dan tidak pula rambutnya ya. Dan pakaian di zaman Nabi itu kan seperti yang kita jelaskan adalah izar dan rida, dan karena rida itu sering jatuh ya, itu dipegangi oleh sahabat, disibukkan oleh para sahabat dengan hal-hal seperti itu ketika dia dalam keadaan sholat.
Maksudnya ibaratnya tidak usah urusi hal seperti itu ketika sholat, fokus saja beribadah. Itu menyibukkan daripada khusyuk ya, memegangi rambutnya dan lain sebagainya. Takut kalau kotor ya, karena di kondisi masjid di zaman Nabi itu lantainya lantai dari tanah ya, tanah liat ya. Meskipun seperti itu ya, masya Allah, para sahabat tetap bersemangat untuk hadir sholat berjamaah ya. Beda di zaman kita ya, masya Allah, sudah karpetnya sudah nyaman ya, sudah ber-AC ya, tapi masih malas untuk datang sholat berjamaah di masjid ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang dimakruhkan selanjutnya adalah as-salatu bihadratit ta'am ya, yaitu sholat dalam keadaan makanan itu sudah dihidangkan ya, sudah siap ya, itu makruh ya. Aw huwa yudafiul akhbathain, atau dalam keadaan menahan buang hajat ya, entah itu buang angin atau buang air kecil atau buang air besar ya. Itu dimakruh ya, makruh. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat, artinya tidak sempurna salat seseorang jika dalam keadaan makanan sudah dihidangkan ya, sudah siap dihidangkan, dan juga dalam keadaan dia sedang menahan sesuatu yang hendak mendesak mau keluar ya, menahan buang hajat ya. Amma karahatus sholati bihadratit ta'am. Mengapa ketika makanan sudah siap dihidangkan itu dimakruhkan ya? Jadi kondisi di zaman Nabi SAW, jadi larangan ini hadir karena Nabi SAW melihat kondisi para sahabat. Rata-rata para sahabat itu kondisi itu ekonominya kondisi ekonomi para sahabat itu rata-rata orang miskin ya. Artinya rata-rata sahabat itu miskin semua ya, hampir miskin ya. Dan itu rata-rata mereka seringnya kelaparan ya. Kalau kita seringnya kekenyangan ya. Di zaman Nabi itu para sahabat itu lebih sering kelaparan. Dan ketika mereka mendapati makanan ya, tapi bersamaan dengan hadirnya sholat, nah tentunya dengan keimanan mereka lebih mendahulukan sholat. Tapi kata Nabi tidak ya, selesaikan dulu makanmu baru sholat ya. Makanya Nabi memakruhkan seseorang itu sholat dalam keadaan makanan itu sudah terhidang. Tapi kapan kondisi meskipun makanan itu sudah dihidangkan, tapi tetap kita tidak diperbolehkan sholat, artinya tidak dimakruhkan. Yang pertama, ketika makanan sudah dihidangkan, sudah siap di depan tapi kita belum ada keinginan untuk menyantapnya ya. Artinya kita belum pengen banget makan ya. Nah, belum pikir mau sekali makan, maka itu tidak makruh ketika kita mendahulukan sholat terlebih dahulu. Yang kedua adalah ketika misalnya makanannya sudah siap ya, sudah dihidangkan, tapi masih dalam keadaan panas ya, papalamu pinaboka ki kumanreki ya, dan kita tidak mampu untuk menyelesaikan saat itu juga, maka di situ kita tidak dimakruhkan untuk lebih mendahulukan sholat dulu ya. Atau misalnya makanannya juga sudah siap tapi kan kita lagi puasa, nah itu tidak makruh ya, contoh seperti itu tidak makruh. Nah, beda kalau misalnya makanan sudah siap ya, dan orang sudah azan di masjid, sudah azan, bahkan sudah qomat. Tapi kalau kita mampu untuk menyelesaikan untuk memakan pada saat itu juga, karena misalnya sudah dingin ya, kita sudah mampu menyantapnya, maka lebih didahulukan untuk menyelesaikan makanan baru untuk melaksanakan sholat. Karena kenapa? Karena itu bisa membuat hati tersibukkan ya. Kita nanti kepikiran dengan makanan itu. Habis sih nanti ini makanannya kalau tidak kumakan ini dulu ya. Lagi sholat ini masih ada kira-kira itu makanan. Nah, itu akan menyibukkan ya. Bagaimana penulis mengatakan linsyghali qalbihi ya, itu menyibukkan hatinya. Artinya senantiasa nanti memikirkan makanan tersebut. Dan itu kondisi di zaman Nabi, para sahabat itu seperti itu ya. Jadi seringnya mereka kekenyangan, tiba-tiba misalnya mungkin mendapatkan makanan, dan bersamaan dengan hadirnya makanan sholat, tapi para sahabat tetap mendahulukan sholat. Tapi kata Nabi tidak, selesaikan dulu dahulukan makanan di kondisi seperti itu ya. Jadi memang rata-rata kondisi ekonomi para sahabat itu adalah menengah ke bawah ya, miskin semua. Jadi ada salah satu sahabiat ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, salah satu sahabiat di zaman itu ya, dia mempunyai diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dia punya kebun ya. Di kebunnya itu maksudnya tanahnya subur karena ada sungai di dekatnya. Dan ketika dia punya beberapa banyak tanaman ya, ada sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan setiap hari Jumat sahabat itu selalu memanen itu sayur-sayurannya, pokoknya hasil kebunnya, dan diolah menjadi sebuah makanan ya. Dan kalau selesai sholat Jumat itu dia mengundang para sahabat. Kalau kita mungkin istilahnya dengan Jumat berkah ya. Jumat berkah. Dia mengundang para sahabat untuk para makan di rumahnya ya. Jadi sampai-sampai para sahabat itu selalu mengatakan, seandainya setiap hari itu adalah hari Jumat ya. Karena dengan liajli to'amihi, begitu bunyi hadisnya. Karena disebabkan makanan itu ya. Disebabkan mengharapkan makanan seperti itu setiap hari Jumat ya. Jadi begitu kondisi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Padahal mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, wali-wali Allah. Jadi miskin dan kayanya seseorang itu bukan menjadi patokan bahwasanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi adalah kekasih-kasih Allah. Jadi mereka kondisi ekonominya jauh di bawah rata-rata. Rata-rata miskin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada kadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu dengan kekayaan, dan kadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu dengan kemiskinan. Ada yang sukses, ada yang berhasil dengan ujian dengan kemiskinan, dan ada yang berhasil diuji ketika diuji dengan kekayaan ya, seperti itu. Ada yang ketika diuji dengan kemiskinan sukses, tapi ketika diuji dengan kekayaan dia tidak sukses ya, gagal. Ada yang diuji dengan kekayaan dia berhasil, tapi ketika diuji dengan kemiskinan dia gagal ya. Sebagaimana Qarun itu murid Nabi Musa alaihissalam. Itu Qarun ketika diuji dengan kemiskinan sukses, tapi ketika diuji dengan kekayaan, ketika menjadi kaya raya, harta melimpah, karena berhasil menemukan cara membuat emas ya, itu cara mengolah emas, akhirnya menjadi kaya raya, tapi gagal ya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada makanan, kalau kita memang punya keinginan berat untuk menyantapnya, fi raqbatihi fi ma qudrati ala tanawuli, maka didahulukan adalah makan terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat. Begitu juga ketika wa yudafi'ul ahbathan, ketika menahan buang hajat ya. Biasanya kalau sholat kadang ya mau buang angin ya, mau buang angin. Nah, maksudnya kapan menahan hajat itu ketika sholat itu dimakruhkan adalah ketika di awal-awal sholat ya. Dia karena apalagi kalau belum sholat ya. Dia masih sudah wudhu, tapi karena malas pergi berwudhu lagi, akhirnya dia sekuat tenaga menahan buang anginnya. Kan juga menahan buang angin termasuk adalah penyakit ya. Penyakit. Atau misalnya mesti di awal-awal sholat, misalnya di rakaat pertama, di rakaat kedua itu hendaknya lebih baik dilepaskan. Ya. Artinya dibatalkan sholatnya. Saya kalau misalnya mau buang air kecil atau buang air besar, kalau mau buang angin jangan dilepaskan di dalam stop ya, akhirnya lebih baik keluar dulu baru dilepaskan ya. Masau misalnya seperti itu ya. Misalnya apalagi kalau masih di awal-awal rakaat, tapi kalau misalnya di akhir rakaat, apalagi kalau saya sudah tasyahud akhir, lebih baik ditahan ya. Itu penjelasan para ulama, lebih baik ditahan ya. Nanti kalau sudah assalamualaikum barulah kan yang rukun adalah tasyahud salam pertama ya. Kalau kita sudah salam pertama, kalau misalnya batal wudu kita di situ, maka itu salatnya sudah sah ya. Salam kedua itu adalah sunnah. Itu. Jadi kapan dimakruhkan adalah ketika di awal-awal sholat ya. Kalau di akhir-akhir sholat, misalnya sudah rakaat terakhir dan dia masih memungkinkan untuk menahan, apalagi kalau sudah tasyahud, hendaklah masih ditahan ya, seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir terkait dengan hal-hal yang dimakruhkan dalam salat adalah raf'ul basari ila sama. Itu pandangannya menghadap ke atas ketika dia salat ya. Pandangannya menghadap ke atas ya. Dia dalam keadaan salat selalu mendengar ke atas ya. Entah melamun ya atau memikirkan utang ya dan lain sebagainya ya. Kayak orang putus asa. Rata-rata orang putus asa itu ketika dia melihat ke atas seperti ini ya. Sandar di dinding kemudian. Itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi sholati aw la tukhtafanna absaruhum
hendaklah orang-orang benar-benar berhenti ya untuk mengangkat pandangannya ke langit ya dalam sholat, atau penglihatan mereka akan disambar atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada larangan, ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu sholat senantiasa menghadap pandangannya ke atas ya. Padahal kan sebagaimana kemarin juga kita, di antara larangan sholat ketika sholat itu adalah memejamkan mata. Karena yang disunnahkan adalah menghadap ke tempat sujud ya. Menghadap ke tempat sujud. Tapi kadang juga menghadap ke tempat sujud itu bisa digugurkan ketika ada hajat ya, ketika ada hajat, atau di kondisi ketika seseorang itu lagi tasyahud. Nah, kan ketika kita tasyahud, pandangan itu dihadapkan ke jari telunjuk ya, jadi otomatis tidak menghadap ke wajah. Atau ketika kita ruku, dan ketika ruku itu kepala harus selurus dengan punggung ya, makanya biasa jadi mau pandangannya ke tempat sujud atau pandangannya selurus dengan matanya ketika dia meluruskan kepalanya selurus dengan punggung, itu tidak mengapa ya. Atau misalnya ada keadaan hajat yang lain, contoh misalnya melihat mushaf ya. Ya sebenarnya melihat mushaf itu ketika sholat itu makruh ya, kecuali hajatnya itu seperti apa, misalnya imam ya, imam itu dan kita punya program misalnya, apalagi kalau misalnya sholat tarawih ya, kita punya program untuk menghatamkan Al-Quran dalam sholat selama bulan suci Ramadan, dan imamnya itu maksudnya kurang yakin dengan hafalannya, misalnya malam itu juz 21 misalnya, maka dia menyuruh salah satu makmum untuk memegang mushaf ketika sholat ya. Cukup makmum itu saja, yang lainnya tidak usah, yang lainnya cukup mendengarkan. Jadi makmum ini yang gugur sunnah untuk melihat ke tempat sujud. Nah, jadi dia disebutkan tentunya dengan melihat mushaf untuk memperhatikan bacaan hafalan daripada imam. Ya. Di situ ada hajat, maka sebenarnya kata para ulama kaidah mengatakan hajatu tamnaul karoha. Jadi kebutuhan itu kadang bisa menghilangkan hukum makruh ya, bisa menghilangkan atau bisa menggugurkan hukum makruh ya COVID. Apalagi misalnya kalau kemarin ketika COVID ya, kita dilarang sholat tarawih di masjid ya. Jadi para bapak-bapak itu menjadi imam di rumahnya ya. Kan malu kalau misalnya selalu membaca kulhu wallahu ahad selalu ya. Nah, boleh dia membuka mushaf di situ ya. Nah, sebagaimana penjelasan Ustaz Ahmad Sabik itu boleh di situ. Itu hajat ya. Maksudnya untuk agar bisa memberikan teladan kepada anaknya ketika dia menjadi imam. Ya itu. Jadi intinya ketika sholat itu adalah pandangan untuk disunnahkan menghadap ke tempat sujud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait hal-hal tentang yang dimakruhkan ketika sholat ya. Jadi insya Allah pembahasan selanjutnya adalah, ini pembahasan terakhir di bab sholat adalah terkait dengan bab sholat wajib ya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Insya Allah. Bagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya hukum orang yang meninggalkan sholat itu ada berbeda-beda ya. Nah, jika ada orang yang meninggalkan sholat, ya, betul-betul keseluruhan sholat dia tinggalkan, meskipun KTP-nya Muslim, maka dia sudah dihukumi keluar daripada agama Islam. Ya. Jika misalnya semua sholat dia tinggalkan, entah itu sholat Jumat, ataupun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, apalagi kalau sholat wajib 5 waktu ya, itu dia tinggalkan sepenuhnya. Nah, meskipun dia meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib, maka dia dihukumi kafir oleh para ulama ya. Jumhur ulama menghukuminya kafir ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang meninggalkan sholat karena malas ya, dan itu pun yang dia tinggalkan hanya kadang dia sholat subuh, setelah itu dia tidak sholat duhur ya, atau tidak sholat asar, nanti sholat maghrib lagi, setelah itu tidak sholat isya ya, maka dia tidak dihukumi kafir oleh para ulama, tapi dia tentunya melakukan dosa besar ya. Dan menghukum meninggalkan sholat itu adalah dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri, dosa membunuh, dan dosa-dosa besar yang lainnya ya. Dan itu justru itu yang banyak dilakukan oleh saudara muslim kita ya. Banyak saudara muslim kita yang mampu menahan dirinya untuk tidak minum minuman khamar, untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri atau tidak membunuh, tapi mereka justru banyak meninggalkan sholat ya. Padahal hukum meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang tadi itu ya. Kalau kemudian selanjutnya adalah jika ada yang meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, meskipun dia melakukannya 5 waktu berjamaah, tapi dia berkeyakinan bahwasanya ini tidak wajib.
maka itu tetap dihukumi kafir oleh para ulama ya, karena itu sudah hal yang maklum ya, maklum minad dini bid darurah dalam istilah agama kita, maksudnya sesuatu yang perkara yang sudah dimaklumi ya. Jangankan orang muslim, orang non muslim pun sudah tahu bahwasanya salat 5 wajib itu bagi orang muslim itu wajib ya. Salat 5 waktu bagi muslim itu wajib. Apalagi kalau misalnya dia mengaku muslim tapi tidak meyakini bahwasanya itu adalah perkara wajib, maka dia dihukumi murtad oleh para ulama ya. Jadi itu ya terkait dengan hukum meninggalkan salat ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya ya, kurang lebihnya mau dimaafkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullahu khair kepada Ustaz Nabila. Bagi jamaah yang mungkin memiliki pertanyaan, karena saya sendiri pun punya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Mungkin satu pertanyaan mengenai mendahului imam. Kalau saya tidak salah, hukumnya makruh kecuali di dua tempat. Mendahului imam ketika takbiratul ihram dan ketika salam. Iya. Kalau saya tidak salah ya seperti itu. Silakan ada yang bertanya. Kalau insyaallah praktek sholat insyaallah pekan depannya. Jadi insyaallah pekan depan kita akan mempraktekkan sholat secara visual. Langsung dipraktekkan di depan supaya insya Allah jangan lebih mudah memahami. Jadi kalau kita menilainya dari kalau datang terus tidak mencatat, sudah tidak mencatat sambil lihat HP, itu agak sulit menangkapnya. Jadi nanti mudah-mudahan pekan depan bisa sambil dilihat secara visual supaya lebih mudah dipahami. Ya silakan, ada yang bertanya? Tapi kita harus husnudon ya, siapa tahu dia melihat HP, mencatat di HP-nya ya. Ya. Nah, sepertinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan tadi. Mungkin kalau pertanyaannya sudah pernah ditanyakan sama jamaah yang lain, saya mohon maaf Ustaz, tidak. Ya, silakan ya. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama, maaf kalau tidak sesuai tema Ustaz, tapi masih tentang sholat. Berkenaan dengan menjamak sholat Ustaz, dari yang pernah saya baca Ustaz, jadi Rasulullah menjamak sholat tanpa ada alasan yang apakah dalam keadaan safar gitu saja, tapi Rasulullah menjamak sholat itu. Nanti mohon penjelasan Ustaz. Ya kan biasanya ya sebatas mana gitu Ustaz, apa istilahnya sesuatu yang bisa dijamak gitu. Sedangkan di dalam teks itu ya Rasulullah menjamak sholat tanpa ada alasan yang indikator yang darurat ya. Iya. Terus yang kedua Ustaz, Iya. Oh iya, ini Ustaz, ada jemaah yang bertanya, dia berusaha untuk mengambil fadilah sholat di awal waktu Ustaz. Nah, misalnya lagi di PT-PT gitu Ustaz katanya, Ustaz, perjalanan dari veteran ke Sugian gitu. Nah, udah waktu zuhur nih, saya sholat aja di PT-PT gitu Ustaz. Ya, itu. Atau ada juga yang sholat duha di motor gitu Ustaz, perjalanan veterani, perjalanan perintis veterani ya. Saya misalnya Ustaz ya, dengan tidak ingin meninggalkan sholat duha gitu Ustaz. Betul. Dalam arti bahwa dia waktu itu dalam keadaan zikrullah. Ya, mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Terkait dengan jamak sholat ya, jamak sholat. Jadi kadang jamak sholat itu dianjurkan, itu bukan hanya di kondisi ketika kita dalam keadaan safar ya. Kan biasa selama ini yang kita tahu nanti boleh jamak kalau misalnya
musafir ki. Ya, musafir ki. Tidak, kadang ada kondisi yang diperbolehkan seseorang itu jamak meskipun tidak musafir. Yang pertama misalnya diantaranya adalah ketika dia dalam keadaan sakit. Ya, dan ketika dia sakit dan itu menyulitkan jika dia harus mengulang sholat ya. Misal apalagi kalau misalnya dalam keadaan pergi berwudu ya, berwudu. Kondisi seperti itu maka dia boleh menjamak sholatnya. Ada juga istilahnya jamak suri, tapi jamak tapi bukan jamak, tapi dia kan seperti seseorang yang menjamak sholatnya tapi tidak jamak. Artinya dia menunggu di akhir waktu sholat duhur. Ya, saya taruhlah 5 menit sebelum masuk asar, dia sholat duhur di situ. Nah, selesai sholat duhur, azan asar, dia langsung sholat asar. Seperti itu ya. Ketika dia mau menghilangkan kesusahan ketika dia sholat dalam keadaan sakit. Padahal sebenarnya kondisinya boleh. Seorang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan ketakutan. Kondisi ketakutan ya. Seperti ketika kondisi perang. Itu dia boleh menjamak sholatnya. Atau misalnya di kondisi seperti kadang ketika turun hujan itu kadang ada ulama yang mengatakan membolehkan untuk menjamak sholat ketika turun hujan. Tapi itu bagi misalnya kita sholat kebetulan sholat di masjid nih ya, tiba-tiba di masjid turun hujan deras ya, dan diprediksi hujan ini bakalan awet, dan di kondisi seperti itu kita boleh menjamak sholat di masjid ya, menjamak sholat di masjid. Karena nanti kita sudah tidak dibebankan lagi untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat setelahnya, mungkin sholat asar. Nah itu kondisi seperti itu. Dan ada beberapa kondisi tergantung kadang biasa individu itu berbeda ya. Biasanya kadang hukum per individu per seorang itu berbeda. Ini boleh menjamak, ini boleh tidak menjamak ya. Misalnya seperti taruhlah misalnya dalam keadaan macet ya. Macet misalnya kadang ada yang ulama kontemporer itu yang membolehkan menjamak di kondisi ketika dia dalam keadaan macetnya. Tapi meskipun yang rajih adalah tetap dia berusaha sebisa mungkin dulu untuk melaksanakan sholatnya dan tidak dijamak ya. Saya kira itu. Jadi ada memang kondisi boleh menjamak itu meskipun kita dalam keadaan tidak musafir ya Ibu. Ya, kadang seperti tadi kondisi dalam keadaan sakit, kondisi dalam ketakutan dan lain sebagainya. Nah, intinya kaidah itu adalah qashar itu jamak bukan berarti dikosor ya, artinya jamak tapi rakaatnya sempurna. Dan nanti qashar itu baru boleh dilakukan ketika dalam keadaan musafir, bukan dalam sakit. Intinya kaidah qashar itu hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan musafir ya, bukan sakit ya. Sakit itu meskipun dia menjamak tapi rakaatnya tetap sempurna. Misalnya sholat duhur tetap 4 rakaat, duhur asar tetap 4 rakaat. Insyaallah nanti ada babnya terkait dengan jamak sholat ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi kadang ada seseorang lebih memilih untuk memilih keutamaan sholat di awal waktu ya. Saya taruhlah misalnya saya pernah kasih contoh, ada kaidah yang mengatakan memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih diutamakan daripada memperhatikan waktu sholat ya. Memperhatikan keutamaan sholat, kesempurnaan sholat itu lebih diutamakan daripada memperhatikan waktu sholat. Contoh misalnya ya, dia mau ke Jakarta ya, dari Makassar mau ke Jakarta ya, misalnya di pesawat, kalau dia bisa prediksi bahwasanya nanti dia bisa sampai di Jakarta jam 5.30 misalnya ya, masih mendapatkan waktu sholat asar, maka lebih baik dia menunda sholatnya dulu, nanti sampai di Jakarta baru melakukan sholat, daripada dia harus melakukan sholat di awal waktu di pesawat. Jangan hanya dia bisa sholat duduk, atau misalnya dia cuma tayamum, maka kondisi seperti itu lebih baik dia menunda sholatnya sampai dia sampai di Jakarta dan kemudian melaksanakan sholat dengan sempurna. Nah, itu lebih diutamakan. Kaidah mengatakan memperhatikan kesempurnaan sholat lebih utamakan daripada memperhatikan waktu sholat. Ya, misalnya tadi di PT-PT dia sholat di PT-PT, mungkin dalam keadaan sholat duduk ya, karena tidak mungkin sholat berdiri di PT-PT. Tapi dia takut kalau misalnya nanti antara Petarani sampai Antang misalnya atau sampai Sudiang itu nanti bisa dapat 2:30 lah ya. Nah, takutnya nanti sholat di akhir waktu. Maka itu tidak mengapa. Ya. Lebih diutamakan kesempurnaan sholat. Ya, kecuali kalau misalnya dia sudah perkirakan tidak bakalan sampai kayak ini di Sudiang masuk asar. Nah, maka di situ dia harus sholat di PT-PT ya, atau dia sholat di pesawat. Kecuali kalau dia masih bisa memprediksi akan mendapatkan waktu sholat tersebut. Nah, itu lebih baik menunda ya.
Adapun sholat sunat duha seperti tadi. Nah, tapi sebenarnya kalau sholat sunat duha itu diperbolehkan di kendaraan ya. Nah, di kendaraan ya, tapi tetap usahakan memilih melakukan sholat dengan sempurna ya, daripada harus mengutamakan waktu sholat ya, selama masih dalam waktunya ya, bukan di luar waktunya. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, silakan kalau masih ada yang bertanya. Masih ada waktu? Atau tidak saya bertanya? Ya. Berbicara mengenai makhluk yang sekredit menurut saya, ulama membagi makhluk itu menjadi beberapa bagian. Yang sering kita dapati adalah istilah makhluk tanzih dan makhluk tahlil. Itu bisa dijelaskan. Ya, jadi makruh pun itu ada hukumnya berbeda-beda ya. Jadi ada makruh, yang makruhnya istilahnya kalau kita pakai bahasa makruh ringan, ada yang makruhnya dibencinya, itu kan makruh itu artinya dibenci. Dalam bahasa Arab itu makruh, dalam bahasa Indonesia artinya dibenci. Jadi ada yang makruhnya itu makruh berat ya, makruh tahrim, sampai mendekati keharaman. Sampai hukumnya sedikit lagi, selangkah lagi bisa sampai haram. Nah, itu sebisa mungkin untuk tidak dilakukan. Sebenarnya makruh tanzih pun itu atau makruh yang ringan itu pun sebisa mungkin untuk tidak kita melakukannya ya. Nah, sebagaimana saya pernah jelaskan bahwasanya para ulama dahulu itu, orang-orang terdahulu itu, para salafun saleh itu, mereka berusaha untuk menghindari itu tidak melakukan sesuatu itu bukan karena haram, tapi karena hukumnya makruh ya. Kalau sekarang kan kita nanti tidak dilakukan kalau hukumnya haram ya. Kalau ditanyakan apa hukumnya, makruh. Oh, tidak apa-apa Ustaz, makruh ji. Jadi tidak apa-apa jika lakukan di ya. Itu kebalikan ya. Padahal kalau di salafun saleh dulu itu mereka berusaha untuk tidak melakukan sesuatu itu karena hukumnya makruh, apalagi kalau haram ya. Dan mereka malah berusaha melakukan sesuatu karena hukumnya sunnah, apalagi kalau wajib. Nah, kalau kita tidak beda, apa hukumnya Ustaz? Sunnah. Oh, sunnah Ustaz, jangan lupa dilakukan Ustaz, sunnah ji. Nah, tidak, para salafun saleh itu dulu mereka itu. Jadi makruh itu ada makruh tanzih, ada makruh tahrim, misalnya makruh ringan, dan ada makruh misalnya makruh berat, sangat dibenci ya. Sampai selangkah lagi, hampir aja, 1 senti lagi sampai hukumnya itu bisa menjadi haram ya. Wallahu taala alam. Ada lagi yang mau bertanya Ya. mengenai hal-hal yang dimakruhkan? Sebentar lagi juga sebentar lagi kurban di insyaallah. Iya. Perlu nanti ada lagi. Jadi juga nanti insyaallah kita akan mengadakan pengajian khusus yang akan membahas mengenai kurban. Jadi ada pengajian khususnya nanti, apakah nanti kita ambil jadwal yang lain atau jadwal di fikih biasa yang kita ambil, atau kita ambil jadwal yang seperti itu. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah bagaimana memaksimalkan hari-hari yang paling mulia dalam setahun. Jadi insya Allah di bulan Zulhijjah ada 10 hari yang mana hari itu adalah hari termulia sepanjang tahun. Bahkan lebih mulia dari siang hari Ramadan. Ya, lebih mulia daripada berjihad nih Pak. Ketika lebih mulia daripada berjihad. Jadi 10 hari. Jadi bagaimana memaksimalkan kiat-kiat ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bagaimana kiat-kiat memaksimalkannya? Nah, karena kalau Ramadan itu biasa orang semangat, tapi kalau Zulhijjah ini biasanya agak berat karena memang beda kondisinya ya. Jadi nanti insya Allah akan ada 2 pengajian ini, semoga Allah mudahkan. Jadi semoga kita juga tetap semangat menimba ilmu, karena yaitu ilmu itu sebenarnya lebih diperlukan oleh manusia daripada makan dan minum. Jadi inilah juga salah satu tanggung jawab kami selaku pengurus DKM. Dan juga mungkin pengumuman terakhir, insya Allah besok hari Jumat, kalau tidak ini diharapkan nanti pertemuannya di grup, diharapkan kehadiran jamaah sekalian, nanti waktunya apakah pada maghrib atau ba'da isya untuk rapat pengurus yang baru, karena pengurus yang lama sudah selesai masa jabatannya di bulan depan insya Allah. Jadi supaya lebih bagus peralihannya,
Nanti insya Allah kita akan membentuk pengurus masjid yang baru karena sudah 3 tahun sesuai dengan SK-nya berakhir di bulan depan insya Allah Ta'ala. Bagi jamaah yang ingin menjadi pengurus, untuk mempunyai tekad, mempunyai semangat untuk mengurus masjid, nanti bisa mendaftar sebagai pengurus kepengurus sekarang supaya nanti bisa dimasukkan di nominasi pengurus masjid Anwar Taika insyaallah. Saya kira ada penutup Ya, gitu, cukup. Oke, baik. Jadi hendaklah para jamaah sekalian kita tetap semangat ya, semangat untuk menghadiri kajian seperti ini. Jadi diantara tanda bahwasanya Allah mencintai kita, Allah menginginkan kebaikan bagi kita adalah Allah membukakan jalan kita untuk memahami agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya. Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkan baginya agama. Di antaranya adalah perkara-perkara yang terkait tentang ibadah, terkait dengan ilmu fikih, akidah, tafsir dan lain sebagainya. Begitu. Saya kira itu semoga kita senantiasa tetap semangat ya, semangat untuk menghadiri kajian dan untuk menuntut ilmu agama. Sekira itu sallallahu alaihi Muhammad subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.